Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik buat kita mungkin karena ini sangat tidak populer dan mungkin perspektifnya selalu dilihat berbeda, berbanding terbalik, bahwa kebodohan itu dianggap sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif. Selalu di mana-mana, di setiap diskusi, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berpengalaman selalu didiskriminasi, selalu didiskreditkan, dibully dan seterusnya. Padahal kita sebagai orang yang beragama harus melihat segala sesuatunya secara universal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga dalam firman-Nya mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu itu yang sia-sia. Tentu saja kebodohan itu bagian dari fenomena alam yang ada di kehidupan kita ini. Mungkin kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikategorikan bodoh itu, tapi satu hal pasti ada sesuatu yang positif. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar menggali dan mencari hikmah dari kebodohan itu sendiri. Maka ini mungkin tidak ada konsep yang menjelaskan tentang the miracle of stupidity. Keajaiban kebodohan itu seperti apa. Fenomena di negara kita misalnya, sejak awal berdirinya bangsa kita sampai saat ini, bangsa kita selalu dipimpin oleh orang yang kategori kecerdasannya selalu di bawah orang-orang yang hebat, yang doktor, yang profesor, dan seterusnya. Tapi apa? Itulah campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan, skenario Tuhan yang membuat segala sesuatu memaksa kita untuk berpikir ulang. Sehingga dalam sebuah syair bahasa Arab itu dikatakan, kam akilin zikot masalikuhu wa kam jahilin wallah marzuqahu. Mungkin syair ini kalau diterjemahkan secara bebas, berapa banyak sih orang yang berakal tapi Tuhan sempitkan rezekinya sehingga dia hanya menjadi kacup, menjadi pekerja, menjadi staf, menjadi suruhan orang-orang yang jauh lebih bodoh dari dirinya. Dan berapa banyak orang bodoh karena intervensi Tuhan, kata si penyair ini, wallah, demi Allah, Tuhan telah meluaskan rezekinya. Dalam dunia bisnis misalnya, berapa banyak kita lihat perusahaan-perusahaan yang pemiliknya itu orang yang tidak berpendidikan, tapi dia memiliki direktur utama, manajemen, tim-tim profesionalnya, semuanya adalah orang-orang yang berpendidikan. So, siapa yang bodoh? Dan berapa banyak misalnya kita sebagai seorang akademi selalu melakukan riset untuk memulai bisnis, mempertimbangkan banyak hal sehingga tidak pernah dimulai bisnis kita. Dan berapa banyak di kanan kiri kita orang yang tidak punya pengalaman tentang marketing, tentang strategi penjualan, tentang bagaimana cara berentrepreneur yang baik, tapi dia hanya memulai dan ternyata dia sudah besar perusahaannya dan memiliki karyawan-karyawan orang-orang berpendidikan. Jadi buat kawan-kawan kita yang bodoh dalam arti positif maupun negatif, mari kita semangat, kita mulai 2022 ini dengan berbaik sangka kepada Tuhan bahwa rezeki kita akan berubah, nasib kita akan berubah ketika kita punya kemauan dan terus berpikir, belajar dan semangat. Salam kopi.